Hai Sobat Getno. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki beberapa tradisi unik dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Indonesia akan terasa jauh lebih memukau ketika Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Umumnya, banyak tradisi dan hal-hal unik yang sering dilakukan di berbagai daerah, dari beribadah hingga aktivitas sosial lainnya. Yuk simak beberapa tradisi dan hal unik yang sering dilakukan masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri dan saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Satu, berbagi takjil. Berbagi di bulan Ramadan sering dilakukan dengan berbagi beragam menu takjil atau buka puasa, baik itu di pinggir jalan atau di masjid-masjid. Tak jarang biasanya terlihat di lampu merah maupun menghampiri satu persatu orang di jalan raya. Berbagi takjil juga merupakan perkara sunnah yang mendorong sebagian orang untuk berbagi dengan sesama. Dengan memberi makanan orang yang berpuasa, orang yang memberikan takjil akan mendapat pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. 2. Saling mengirim makanan. Tradisi saling menghantar makanan menjelang Lebaran Idul Fitri ini masih ada di beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Tradisi saling menghantar makanan ini pada umumnya dilakukan 1 minggu atau beberapa hari menjelang Lebaran. Makanan yang dihantarkan adalah makanan berat, yaitu makanan yang biasa dihidangkan seperti nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Jikalau ada makanan ringan, itu pun berupa kue sebagai tambahan atau pelengkap saja. Pihak-pihak yang menjadi objek penerima makanan adalah tetangga sekitar rumah dan kerabat dekat. 3. Ngabuburit. Jalan-jalan sore saat Ramadan sambil mencari makanan untuk berbuka puasa biasa dikenal dengan ngabuburit. Tradisi ngabuburit ini bisa diisi dengan kegiatan seperti berburu takjil, melakukan kegiatan sosial, berolahraga, berkumpul bersama teman atau keluarga. Kini, ngabuburit diisi dengan berbagai aktivitas yang bervariasi, seperti wisata kuliner di sore hari. Jadi tak jarang, masyarakat banyak yang membuka stand makanan dan minuman yang menyediakan aneka ragam menu untuk berbuka puasa. 4. Patrol membangunkan sahur. Tradisi patrol membangunkan orang sahur di bulan Ramadan masih sering dilakukan oleh anak-anak muda, terutama di daerah pedesaan. Tradisi membangunkan orang sahur ini dilakukan dengan membunyikan alat-alat musik tradisional dengan berkeliling ke rumah-rumah warga, kompleks, ataupun pelosok-pelosok desa. Umumnya, para peserta patrol yang didominasi oleh anak muda sudah bersiap di satu titik sejak dini hari atau pukul 1. Mereka menyiapkan alat musik seperti kentongan bambu, galon air minum, gendang dari kaleng, jerigen, dan lain-lain. Kemudian, tim patrol pun berkeliling dengan membunyikan alat-alat musik yang beragam itu, sambil bersahut-sahutan dan berteriak, "Sahur, sahur!" Hadirnya tim patrol ini menguntungkan bagi warga yang tidurnya kadang terlalu pulas. 5. Tradisi serba baru. Belanja barang-barang sandang baru menjadi salah satu tradisi menjelang Lebaran yang lekat dengan masyarakat Indonesia.
boleh dibilang membeli busana baru untuk momen Lebaran menjadi tradisi mendarah daging bagi umat Muslim di Indonesia. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang sukar untuk diubah. Sebagian orang berpendapat kalau Lebaran hanya sekali dalam setahun, jadi sangat wajar untuk memakai pakaian yang serba baru. 6. Belanja kue untuk Lebaran. Membuat kue kering atau membeli kue kering untuk Lebaran sudah jelas menjadi suatu kebiasaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Banyak orang mempersiapkan hidangan kue ini jauh-jauh hari sebelumnya. Tujuannya untuk dihidangkan jika ada tamu yang akan berkunjung atau silaturahmi. Yang perlu diingat bahwa Lebaran bukan tentang sekedar menyajikan kue kering saja, melainkan yang terpenting adalah bagaimana kita saling memaafkan dan kembali menjadi manusia yang fitriyah Sobat Ketno. 7. Salam tempel. Bagi anak-anak dan juga remaja, Lebaran merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Mereka juga memiliki hal khusus yang paling ditunggu, yaitu mendapat salam tempel atau angpau. Orang dewasa yang mempunyai cukup uang biasanya telah menyiapkan sejumlah uang baru yang dimasukkan ke dalam amplop warna-warni untuk dibagikan kepada anak-anak dan remaja yang juga merupakan tetangga atau keluarga dekat. Pemberian salam tempel untuk anak-anak ini dimaksudkan agar mereka belajar mengelola uang dan menabung. Selain itu, salam tempel adalah bentuk penghargaan dari orang-orang tua kepada anak-anak yang telah mencoba menjalankan ibadah puasa saat Ramadan dan semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah serupa di bulan Ramadan yang akan datang. 8. Takbiran. Tradisi takbiran atau takbir keliling merupakan suatu tradisi yang unik dan banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Malam menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Muslim mengumandangkan takbir sebagai bentuk ungkapan kemenangan atau keberhasilan karena bulan Ramadan telah berhasil dilalui dan dijalankan. Seiring zaman, budaya takbir ini juga mengalami banyak perubahan. Jika dulu rombongan takbir keliling berjalan, berarak-arakan membawa obor sepanjang jalan sembari mengumandangkan takbir. Kini, banyak kita temui kendaraan seperti mobil terbuka atau bahkan kendaraan besar seperti truk menjadi sarana untuk melakukan takbir keliling. Oleh karenanya, takbir keliling yang kita lihat sekarang akan jauh lebih meriah dan ramai, menyerupai pawai yang berhasil menarik perhatian banyak orang. 9. Silaturahmi atau halal bihalal. Halal bihalal menjadi tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Saling mengunjungi atau bersilaturahmi untuk saling bermaafan menjadi tradisi penting dalam perayaan Lebaran. Jauh sebelum istilah halal bihalal itu ada, tradisi perayaan Lebaran yang diwarnai dengan saling bermaaf-maafan sudah terlebih dahulu dilakukan. Anak mengunjungi orang tuanya, yang muda bersilaturahmi kepada yang lebih tua, dan lain sebagainya, dan tak lain untuk saling memaafkan. 10. Mudik. Pulang kampung atau mudik yaitu sebuah tradisi untuk berkumpul lagi bersama keluarga dalam perayaan Lebaran Idul Fitri. Banyak orang rela antri, berdesak-desakan, serta macet panjang demi bisa melaksanakan tradisi pulang ke kampung halaman. Kata mudik sendiri dalam bahasa Jawa ngoko yaitu mulih dilik, yang berarti pulang sebentar saja.
Namun kini, kata mudik diberi pengertian kembali ke kampung atau desa saat Lebaran. Mereka yang hidup dan tinggal di berbagai kota di Indonesia berbondong-bondong kembali ke kota asal orang tua. Inilah beberapa tradisi unik yang sering kita lakukan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tak terasa, bulan suci Ramadan tahun ini akan segera berakhir. Semoga amal ibadah puasa kita selama sebulan penuh mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk info menarik lainnya, pantengin terus channel kita. Akan ada update video menarik lainnya. See you!